Masuk ke contoh saham-saham yang bisa Anda koleksi ketika dana Anda terbatas. Biasanya newbie-newbie itu ketika mereka ingin masuk ke investasi di saham, biasanya modalnya di bawah 5 juta ya. Nah, kali ini saya kasih contoh misalkan Anda dengan modal terbatas di bawah 2 juta atau let's say 1 juta ya. Untuk yang 2 juta, di bawah 2 juta saya kasih contoh saham misalkan Pakuwon dengan kode emitennya PWON. Itu harga sahamnya Rp400 per lembar saham. Di saham sendiri kita hitungannya satu lot ya. Satu lot itu 100 lembar saham. Nah, kalau Pakuwon Anda mau beli satu lot, itu berarti Anda siapkan dana 40.000. Saham yang kedua di sektor telekomunikasi kita pilih TLKM ya. Harga per lembar sahamnya Rp2.700. Artinya Anda siapkan dana sebesar Rp270.000 untuk membeli satu lot. Jadi di contoh ini saya sarankan Anda beli satu lot, satu lot, satu lot ya. Untuk saham ketiga kita pilih saham Sido. Saham Sido ini di kisaran harga Rp750 per lembar saham. Artinya satu lotnya Rp75.000. Saham keempat kita ambil sektor perbankan, ada BJTM ya, Bank Jatim ini harga sahamnya Rp550 per lembar saham. Artinya Anda siapkan dana Rp55.000 untuk membeli satu lot saham BJTM. Yang kelima saya pilih ICBP ya. ICBP ini harga sahamnya di kisaran Rp9.800 per lembar saham. Artinya satu lotnya Rp980.000. Kalau Anda total semua ya, dari sampai Pakuan yang 40.000, Telkom 270.000, lalu Sido 75.000, BJTM di 55.000, ICBP di 980.000, totalnya adalah 1.420.000. Masih di bawah 2 juta. Waduh Pak, modal saya cuma 1 juta. Oke, kalau 1 juta Anda bisa delete yang ICBP, Anda ganti dengan saham Ultra Jaya. Kode emitennya ULTJ. ULTJ itu di harga kisaran 1.700. Kalau mau beli satu lotnya berarti 170.000. Nah, Anda total lagi itu. Nah, totalnya semua tadi yang saham 5 tadi itu kita keluarkan ICBP, masukkan ULTJ, jadinya 610.000. Masih affordable ya, masih terjangkau karena di bawah 1 juta. Waduh, kalau 1 juta berarti masih ada sisa dana dong Pak, 300.000 something gitu kan. Saya maksimalkan nih dana saya 1 juta ini. Nah, Anda bisa tambah satu saham lagi yaitu saham BBRI ya. Saham BBRI itu di kisaran Rp3.250 per lembar saham. Artinya satu lotnya itu harga Rp325.000. Kalau Anda total lagi 6 saham tadi ya, Pakuwon, Telkom, Sido, BJTM, ULTJ, BBRI itu totalnya Rp935.000. Dan Anda harus ingat bahwa ketika Anda melakukan transaksi buy atau sell ya, itu Anda dikenakan biaya transaksi oleh pihak sekuritas ya. Jadi makanya kalau dana 1 juta Anda nggak bisa beli sejuta pas gitu, karena pasti ada biaya transaksinya begitu. Nah, di range di bawah 1 juta Anda bisa koleksi 6 saham tersebut. Loh Pak, tadi kan dijelaskan kalau kalau modal kita di bawah 100 juta maksimal kita bisa pilih 5 emiten saja maksimal di portofolio kita. Kok ini 6? Nah, ini tergantung Anda ya. Ketika Anda, saya mau trading rules-nya saya memang cuma maksimal 5. Ya sudah, Anda keluarkan salah satu sahamnya. Misalkan saya kurang cocok dengan Pakuan Pak, karena Pakuan ini ketika COVID-19 kinerjanya menurun begitu ya. Jadi karena ada PSBB, orang melakukan work from home, lalu orang jarang pergi ke mall lagi karena memang mallnya kalau PSBB yang diperketatkan boleh ke restoran tapi nggak bisa makan di tempat ya, bisanya take away seperti itu, sehingga banyak gerai-gerai yang lebih memilih untuk menutup gitu. Sehingga tentu Pakuan ini kan ada namanya recurring income ya dari pendapatan sewa tenan-tenannya, sehingga memukul bisnis dari Pakuan. Tapi begitu Omnibus Law itu keluar ya, ini saya bicara di tanggal 16 Oktober 2020 ya, jadi lagi hot-hotnya mengenai Omnibus Law ya yang disahkan oleh DPR. Di Omnibus Law itu ada pasal yang mengatur bahwa warga negara asing bisa untuk membeli apartemen gitu ya. Jadi sehingga ini menjadi suatu katalis positif bagi Pakuwon begitu, karena mereka selain punya mall mereka juga punya apartemen ya di Pakuwon ini seperti itu. Tapi jika Anda menganggap bahwa saya belum mau masuk ke Pakuwon deh, saya maunya cukup di 5 saham saja. Jadi Anda bisa keluarkan Pakuwon dari
list Anda seperti itu. Jadi ini tergantung bagaimana Anda mengatur komposisinya ya. Kalau Anda lihat tadi saya ada TLKM, jadi sektor telekomunikasi. Lalu ada Sido sama Ultra Jaya, itu dari consumer good. Lalu ada BJTM, BBRI dari perbankan. Jadi dalam satu portofolio itu usahakan tidak satu sektor ya. Jadi ada 3 sampai 4 sektor itu boleh yang berbeda. Sehingga kalau satu sektor mengalami tren yang menurun, sektor yang lain kan masih ada di atasnya, sehingga Anda portofolio Anda tuh tidak hancur begitu. Sama-sama hancur maksudnya, karena Anda diferensiasi ya di situ. Jadi itu penting untuk Anda pertimbangkan. Lalu untuk investor, ketika kita bicara investor, fokus kita adalah dividen. Kalau Anda masuk ke pasar saham, ada dua kan ya, capital gain sama dividen. Capital gain itu artinya Anda memperoleh cuan itu kalau harga beli Anda itu lebih rendah dibandingkan harga jual Anda. Misalkan Anda beli Pakuwon di harga Rp300, lalu Anda jual di harga 400, Anda cuan 100 poin di situ, ya kan? Itu namanya capital gain. Tapi juga bisa Anda mengalami capital loss, di mana Anda beli 300 lalu harga sahamnya turun ke 200, Anda minus 100 poin, Anda mengalami rugi. Tapi kalau Anda sudah melakukan screening saham yang baik ya, Anda tahu fundamentalnya, teknikalnya, dan Anda lebih, saya mau incar dividen. Misalkan Anda memilih BJTM, di mana dia rutin membagikan dividen. Sebenarnya dari 6 saham tadi ya, Pakuwon, Telkom, Sido, BJTM, ULTJ, BBRI, itu semuanya membagi dividen. Tapi di tahun 2020 ya, ada satu saham yaitu Pakuwon yang tidak membagikan dividen di tahun 2020. Karena mereka ingin memperkuat struktur modal mereka. Jadi laba, dividen itu kan diambil dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan ya. Jadi biasanya dari RUPS nanti akan diputuskan bahwa berapa persen dari laba yang akan dibagikan ke investor, dalam namanya dividen begitu ya. Nah, kalau saya pribadi ya lebih suka, kalau saya tujuannya untuk investasi jangka panjang ataupun middle, saya lebih memilih untuk saham-saham yang membagikan dividen secara rutin begitu. Saya ambil contoh kemarin yang mendapatkan negatif impact itu dari GGRM ya, Gudang Garam, di mana tahun 2020 mereka memutuskan untuk tidak membagikan dividen, sehingga harga sahamnya dari kisaran 50, kalau saya nggak salah 54.000 ya, itu turun hingga ke 41.000 ya, di kisaran harga situ. Jadi seolah-olah kita melihat bahwa memang market itu menghukum GGRM, Gudang Garam, karena mereka tidak membagikan dividen, dimana investor-investor itu kan mereka ingin dapat dividen setiap tahun begitu ya. Jadi ketika harga sahamnya terkoreksi, kalau kita sebagai investor yang murni investor, maka kita akan melakukan penambahan porsi saham tersebut, karena kita melihat bahwa Gudang Garam sebenarnya tidak membagikan dividen karena dia memutuskan untuk membuat airport, bandara ya, seperti itu, sehingga dananya dialihkan ke pembangunan bandara. Jadi sebagai investor kita juga harus melihat ya apa yang terjadi dengan emiten-emiten kita begitu. Apakah ada peraturan pemerintah yang bisa mempengaruhi negatif atau berpengaruh positif bagi saham yang kita pegang, atau ketika dia melakukan RUPS hasilnya seperti apa, atau ketika emiten tersebut melakukan public expose, kita tahu terkini sebenarnya perusahaan ini dalam posisi apa, rencana perusahaan ini ke depan seperti apa, targetnya seperti apa. Jadi di sini teman-teman tidak bisa beli saham terus ini saham ini bagus, terus ya udah tunggu sampai 10 tahun nggak diapa-apain. At least kita selalu mereview ya saham-saham kita yang kita hold itu untuk tujuan investasi. Beda dengan trading ya, kalau day trading itu memang lebih fluktuatif, lebih kita bilang berdasarkan isu, buy on news seperti itu. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya, apakah lebih baik ke investor ataupun sebagai day trader itu adalah keputusan kembali kepada Anda sendiri ya, teman-teman mau jadi yang mana. Tapi kebanyakan kalau pemula itu awalnya mau investasi, tapi begitu RDI-nya jadi, rekening dana nasabah jadi, rekening dana investasinya jadi, sudah punya account nih, bisa transaksi lewat HP begitu, mereka lebih cenderung untuk switch ke trading begitu ya. Karena kalau investasi kan lama banget ya. Nah, ini konsep yang saya mau benarkan dulu ya, mindsetnya, bahwa kebanyakan newbie masuk ke saham untuk trading atau investasi itu pengennya cuan instan. Nah, ini yang Anda harus
garis bawahi bahwa nggak ada yang namanya istilah cuan instan dalam sesaat yang bisa stabil terus. Misalkan Anda cuan satu bulan itu winning rate-nya misalkan 50 kali, itu saya rasa susah sekali ya, even untuk yang sudah lama expert di saham gitu. Karena oke, hari Senin Anda cuan sekali, tapi bisa Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Anda rugi. Itu realitinya. Dan saya mau kasih tahu bahwa 95% newbie yang masuk ke trading di saham itu biasanya loss. Jadi kalau ada 100 orang ya trading di saham pemula, itu biasanya 95 orang tuh mengalami rugi di tahun pertamanya. Nah, waduh saya takut dong Pak kalau trading di saham kalau begitu. Nah, disinilah kita perlunya mengupgrade diri kita. Jadi investasi bukan cuma di saham saja, tapi investasi ke diri kita. Jadi bisa kita kenal dengan investasi leher ke atas ya. Jadi banyak baca buku, Anda lihat di YouTube ya mengenai saham, lalu Anda bisa dengar podcast, lalu Anda bisa diskusi dengan teman-teman Anda yang komunitas Anda yang Anda tahu di saham ya. Jadi dengan begitu ada level up ya, ada peningkatan knowledge Anda begitu. Yang sudah punya kemampuan, maksudnya pengetahuan ya, yang cukup di saham saja udah ikut training ini, training itu bisa saja mengalami loss di saham, mengalami kerugian di saham. Jadi ilmu tadi ya basic knowledge ataupun Anda kita bilang kalau kita ikut training itu ada yang basic, ada yang intermediate, ada yang advance levelnya terserah ya, mau yang mastery training sekalipun, even dia sudah full pack up dengan bisa analisa fundamental, analisa teknikal, foreignomologi, bandarmologi, tidak menjamin bahwa orang tersebut sukses di saham. Tidak menjamin bahwa orang tersebut tidak akan portofolionya merah. Jadi ini kenyataan ya, kita bukan menakut-nakutin, tapi kita mau teman-teman semua bahwa semua itu butuh proses belajar. Di tahun pertama biasanya kita mengalami kerugian, tahun kedua kita mulai lebih stabil dalam mengelola emosi kita, psikologi trading kita. Tahun ketiga itu adalah tahun yang memang kita lebih sangat-sangat settle. Dalam arti, oh harga saham naik, saya sudah tahu harus mau ngapain. Harga saham turun, saya harus mau ngapain. Wah IHSG parah nih jatuhnya. Kita nggak panik karena kita sudah terlatih berbulan-bulan ya mengalami yang kalau bulan November, Desember, Januari, Februari hingga April itu biasa harga saham naik. Kalau April ke bulan Agustus biasanya harga saham lebih cenderung turun. Bulan-bulan apa yang harga saham itu akan naik, sektor apa saja. Misalkan batu bara biasanya Desember dia naik menguat, misalkan begitu. Karena kita sudah paham gitu ya dengan pergerakan saham persektoral, lalu momennya kapan, seperti itu. Jadi semua butuh latihan ya, tidak sekedar bahwa teoritis saja. Jadi sama seperti Anda kuliah. Anda kuliah baca teks besar-besar, tebel-tebel gitu ya. Belum tentu ketika Anda masuk ke dunia kerja itu dipakai semua. Sama halnya dengan di dunia saham. Jadi memang proses belajar itu tidak singkat, butuh waktu. Jadi ini saya masih sharing mengenai basic series saham di YouTube ya. Jadi sangat basic sekali yang saya bagi. Semoga kedepannya saya bisa membagikan yang lebih banyak lagi sehingga teman-teman bisa lebih memperoleh manfaat, lebih bisa stabil gitu ya. Tidak terlalu emosional dalam kita melakukan trading maupun investasi di saham. Bicara mengenai investasi, karena tadi kan modalnya di bawah 1 juta ya yang kecil-kecil ini. Memang saya sarankan untuk melakukan nabung saham, jangan trading dulu. Begitu, karena dengan dana terbatas lebih baik dengan menabung saham pelan-pelan. Mungkin Anda ada side job, Anda punya penghasilan. Nah, penghasilan tersebut Anda tambahkan untuk modal Anda. Jadi makin lama makin besar. Jadi Anda cukup satu lot Anda terlatih seperti itu. Kalau Anda mau nabung saham dulu ya per bulan Anda konsisten melakukan nabung saham. Ketika Anda memutuskan untuk melakukan trading saham, saya ingatkan bahwa lebih baik untuk di saham ini Anda menggunakan dana yang bukan dana dapur Anda. Bukan dana untuk bayar kos, dana untuk bayar KPR, dana untuk bayar cicilan rumah, cicilan sepeda motor. Jadi benar-benar dana yang memang Anda punya. Kalau pun Anda kehilangan dana ini, Anda tidak stres. Jadi itu sangat penting karena akan mempengaruhi psikologi kita. Di awal-awal saya sempat bilang bahwa psikologi trading itu penting banget. Bahkan kalau Anda sudah bisa semua analisa fundamental, teknikal, bandarmologi, foreignomologi ya, itu yang akhir-akhirnya yang akan menentukan adalah psikologi trading kita.
Jadi semoga teman-teman nanti kalau semakin hari gitu ya, punya trading rules, punya trading plan seperti itu. Nanti Anda lebih akan percaya diri dan juga lebih firm ya ketika Anda masuk ke dunia saham. Oke, semoga sharing saya yang basic series YouTube ini bermanfaat buat teman-teman. Saya Doni dari Saham Daily out.